Katanya pas lagi Ramadan itu kita harus perbanyak karya. Emang karya apaan sih? Jadi setelah kita tahu betapa istimewanya bulan Ramadan, entah itu keberkahannya, kemuliaannya, bahkan kekhasannya, gak boleh kita biarin gitu aja. Harus ada cita-cita yang kita letakkan di bulan itu. Apalagi kita cuma dikasih waktunya cuma 1 bulan untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Kita sadar waktu itu selalu berjalan, bahkan kadang membuat kita tertinggal. Ya, kita sering ngerasa waktu berjalan terlalu cepat bukan? Tiba-tiba udah tanggal sekian, sedangkan kita belum apa-apa. Sebenarnya waktu gak pernah berjalan lebih cepat. Ia berjalan dengan konsisten selama 24 jam. Tapi kitanya aja yang terlalu lambat dalam berkarya dan memanfaatkannya. Makanya kita selalu ngerasa kecolongan. Padahal begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dan hasilkan. Oke ya teman-teman, percaya nggak kalau hidup ini perihal membuat sebuah karya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menyiapkan berbagai hal di alam ini yang bisa kita konsumsi. Tapi sedikit yang sadar untuk memproduksinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala nunggu karya terbaik kita saat hidup di dunia. Udah melakukan apa aja? Udah seberapa banyak karya kehidupan yang kita buat selama di dunia? Jadi di Ramadan inilah saatnya yang tepat untuk berkarya. Emang karya apa aja sih? Di bulan Ramadan? Tentu banyak banget teman-teman. Tapi ya pastinya setimpal dengan ujian dan godaan di bulan ini yang akan berkali lipat besarnya dibandingkan bulan yang lain. Makanya perjuangan kita untuk berkarya harus lebih besar dan pastinya tetap harus sesuai dengan jalur dan ridhonya. Aku ngomongnya kecepatan ya. Tapi gak apa-apa ya, dilanjut. Nah jadi misalnya kita bisa menghatamkan Al-Quran nih. Ini yang sering kita azamkan dari kebanyakan orang sih, gak cuman aku aja, mungkin kebanyakan orang kayak gitu ya. Jadi jangan ngira kalau yang namanya karya itu harus menghasilkan sesuatu yang sifatnya materi atau fisik. Ya misalnya berhasilin bikin buku gitu atau menciptakan lagu, ya enggak harus seperti itu. Tapi karya itu sebenarnya adalah sebuah pencapaian yang positif dan bisa dibanggain. Terlebih kalau gak semua orang bisa mencapai hal yang sama, pasti bikin bangga. Kayak menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan merupakan sebuah karya. Apalagi kita tahu kalau Al-Quran bukanlah buku biasa, tapi juga kitab yang di dalamnya ada petunjuk bagi umat muslim. Begitu banyak keuntungan yang bisa kita dapat pas membacanya. Keren gak tuh? Jadi ada hadis, ini mungkin bisa memotivasi kalian ya. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku akan mengucap alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran beserta mengkaji terjemahannya. Soalnya akan lebih afdol kalau kita ngerti dan paham apa yang kita baca. Ya walaupun hanya baca aja gitu, kita sudah mendapatkan pahala kok. Ingat, segala sesuatu yang menjadi karya yang bernilai jika niat kita itu karena Allah, bukan karena pengen cepat aja hatamnya. Upaya selanjutnya supaya Ramadan kita penuh karya adalah dengan tahajud. Hal yang satu ini emang sulit dilakuin, apalagi pada hari-hari biasa selain Ramadan. Walaupun ibadah ini adalah salah satu ibadah yang dianggap sebagai ibadah pengganti atau ibadah yang lagi pengen sesuatu kitanya, kayak misalkan cita-cita kita pengen tercapai lah, atau keinginan kita pengen tercapai cepet-cepet misalkan, berarti tiba-tiba kita tahajud gitu. Nggak gitu juga. Tapi pada waktu tahajudlah kita bisa semakin jujur dan membisikkan ke bumi dan mengadu kepada langit tentang apapun yang kita alami. Intinya tahajud itu saat yang tepat buat kita curhat. Nah itu saat-saat yang paling romantis yang kita punya bersama Allah. Makanya jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini ya. Ada 1 karya lagi yang sangat bisa kita lakuin di bulan ini, yaitu dengan menghafal Al-Quran.
Pernah dengar kan kalau orang yang hafal Al-Quran punya kesempatan memberi mahkota kepada orang tuanya ketika nanti di akhirat? Ya, siapa yang membaca Al-Quran, belajar dengan mengamalkannya, maka dipakaikanlah pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya-cahaya seperti pancaran cahaya matahari. Hadis riwayat Hakim. Begitu beruntungnya orang-orang yang bisa hafal Al-Quran. Terlebih, ia juga bisa menolong orang-orang yang terdekatnya. Sungguh suatu karunia nyata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, menghafal Al-Quran akan lebih mudah dilakukan di bulan Ramadan. Karena di bulan ini kita dilatih untuk semakin dekat kepada Al-Quran dan secara alamiah menuntun kita agar menjauh dari kemaksiatan, supaya hafalan kita gak kabur gitu aja, kayak hilang aja gitu. Soalnya ternyata kalau orang yang lagi menghafalkan Al-Quran itu perlahan akan melupakan hafalannya kalau ia banyak berbuat maksiat. Nauzubillah ya. Makanya secara gak langsung justru menghafal Al-Quran di bulan ini menuntun kita untuk menjauh dari kemaksiatan. Soalnya kita gak mau kan membuang energi gitu aja, sudah dihafal malah hilang. Kan sayang banget, ya gak? Oke deh, seperti biasa di akhir podcast aku akan ngasih quotes. Bumbu terakhir yang membuat enak seperti makanan adalah rasa lapar. Mungkin kalian agak bingung maksudnya apa? Pikirin aja ya. Bye.